Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul ukuran gejala pusat yang belum dikelompokkan. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adika Maisari, STSkom, dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Koyul Iman, saya sendiri Agus Sutrianto, dan yang terakhir Maulida Yustika Rina. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Tujuan ukuran gejala data yang belum dikelompokkan untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Yang kedua, untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Yang ketiga, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Berikut ini adalah ukuran gejala data yang belum dikelompokkan. Ada rata-rata hitung atau MEN. Nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai. Data yang dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Median. Median adalah sebuah nilai yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Modus. Modus adalah nilai dari data yang paling sering muncul. Kuartil adalah sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Selanjutnya ada desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan yang terakhir ada persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 besar bagian yang sama. Di sini ada pembahasan. Pembahasannya yaitu kami mempunyai data yang telah ada seperti ini ya teman-teman. Data yang telah ada. Selanjutnya kita akan membahas rata-rata hitung. Di sini ada rumus rata-rata hitung. Keterangannya, X merupakan lambang dari nilai rata-rata. Sigma KI sama dengan 1XI. Lambang sigma menunjukkan penjumlahan dari kelompok data. Di bawah lambang sigma, I sama dengan 1, menunjukkan bahwa penjumlahan bergerak dari data pertama. Sedangkan di atas lambang sigma terdapat K yang menunjukkan data terakhir atau data ke K. Sehingga arti dari notasi ini adalah kita diminta untuk menjumlahkan seluruh data pertama sampai ke data terakhir atau data ke K. Sehingga formula ini dapat dituliskan menjadi X1 plus X2 plus X3 plus seterusnya. N menunjukkan banyaknya data dari I ke 1 sampai K. Diketahui sigma K1 sama dengan 1XI sama dengan 6090. N sama dengan 80. Jawab X sama dengan 6090 dibagi 80. Maka hasilnya adalah 76,13. Jadi rata-rata hitung dari data ini adalah 76,13. Sekian pembahasan dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Koyul Iman. Kepada Koyul Iman saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya untuk median, rumus sama dengan N plus 1 bagi 2. Keterangannya jika N ganjil, N sama dengan 2K plus 1, maka median XK plus 1. Jika N genap, maka N sama dengan 2K, maka median sama dengan setengah XK plus XK tambah 1. Jawab N sama dengan 80 data. K sama dengan X 80 bagi 2 ditambah X 80 bagi 2 tambah 1 bagi 2 sama dengan X 77 plus X 78 per 2 atau bagi 2 sama dengan 77 per 77 plus 78 dibagi 2 sama dengan 77,5. Lanjut. Untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau
yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, modus dari data di atas adalah 70. Kemudian ada kuartil. Terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus kuartil QI sama dengan nilai yang ke I N plus 1 per 4. I sama dengan 1, 2, 3. Jawab. Untuk Q1 sama dengan X N plus 2 per 4. X kali 80 plus 2 bagi 4 sama dengan X4. X4 sama dengan 20,5. Nah, Q1 nya itu sama dengan 70. Untuk Q2 sama dengan setengah Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 sama dengan setengah X80 per 2 ditambah X80 per 2 tambah 1 sama dengan setengah X40 plus X42 sama dengan setengah 77 plus 78. Nah, hasilnya itu 77,5. Nah, untuk yang Q3 itu X3N plus 2 per 4 sama dengan X3 kali 80 plus 2 bagi 4 sama dengan X 240 plus 2 bagi 4. Nah, X sama dengan X 60,5 sama dengan 87,25. Desel yang dijelaskan oleh Maulida Yusri Karina. Monggo silakan. Di sini ada desel B1 sama dengan nilai yang ke I N plus 1 dibagi 10 ini sama dengan 1 sampai 9. Jawabnya B1 DI sama dengan I N tambah 1 bagi 10 sama dengan 80 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 41. XI plus 0 XI plus 1 kurang XI X4 X41 tambah 0 X41 tambah 1 sama dengan 20. Ini adalah PI sama dengan nilai yang ke IN plus 1 dibagi 100 sama dengan 1, 2 sampai 9. Jawabnya PI IN plus 1 dibagi 100 PI sama dengan 20 karena 80 tambah 1 dibagi 100 tambah 17 sama dengan XI plus 0 XI plus 1 kurang XI sama dengan X kedua tambah 0 X15 kurang 12 sama dengan 20. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa yang kami sampaikan mudah dipahami oleh kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.